Cahaya makrifat yang menerangi hati satu hamba yang dikehendaki oleh Allah itu ada proses awal. Proses awal adalah si hamba harus masyakoh, soro-soro, riyadhah, prihatin, wal azkar, dan selalu berzikir yang untuk mendatangkan cahaya makrifat Allah. Sebab cahaya makrifat Allah Bapak Ibu hanya diperoleh satu hamba manakala hamba itu selalu berzikir. Ini yang disebut proses awal, disebut salikun. Siapa salikun itu? Salikun, salikin, sami mawon, sama saja. Dialah yang dibekali zikir sirul asrar dan selalu menyibukkan hatinya berzikir dengan sistem yang sudah diajarkan di setiap aktivitas sehari-hari. Ambil yang namanya gelas sirul asr, jalan. Minum sirul asr, jalan. Meletakkan gelas lagi sirul asr, jalan. Makan begitu juga, sholat begitu juga, berdiri, rukuk, sujud, duduk selalu dipenuhi zikir sirul asrar. Dengan cara begini Bapak Ibu, si salik ini bisa dikatakan sebagai budaknya nur, budaknya cahaya, karena dia pertama mendatangkan, mengharapkan cahaya makrifat jatuh di jagatnya ruh, yaitu hati. Harus dengan cara begitu. Dan ini disebut salikun, salik. Kadang-kadang salikun itu hanya mengandalkan ketika saat jasad ini sudah tidak bersinggungan dengan urusan dunia. Padahal Allah katakan salik itu bisa melakukan di saat jasad ini juga repot urusan dunia. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Dan ini juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Selalu dikumandangkan. Jadi hatinya si salik akan lekas datang yang namanya cahaya makrifat manakala si salik ini selalu dan selalu mengibarkan bendera sirul asrar di tengah-tengah dirinya. Udah, kapan datangnya
terserah Allah. Ini boleh saya katakan si salik iki dikatakan payah-payah, soro banget, soro. Iku proses awal, harus begitu. Dia belum makrifat Allah, belum. Dia langkah pertama harus mendatangkan cahaya makrifat di dalam hatinya dengan cara berzikir itu yang tidak ada batasnya, biqadril imkan, semampu panjenengan sendiri. Enggak, di sini tidak dipaksakan. Kalau ini sudah Anda lakukan terus menerus, janji Allah datang. Apa itu janji Allah? Aku akan menyalakan lampu hatimu yang cahayanya kami sebut sebagai cahaya makrifat. Selang berjalannya waktu dan zikir yang selalu dikumandangkan tersebut, Bapak Ibu, tatkala Allah menyalakan lampu dengan cahaya makrifat itu, maka saat itu juga kegelapan langsung hilang. Dan inilah dalam teori tauhid disebut tahalli menuju tajalli. Di tauhid dasar la ilaha illallah itu disebut nafi isbat, menafikan, meniadakan selain Allah di dalam hatimu, isbat lalu mengisbatkan, menetapkan Allahnya. Habis kotor disucikan, kemudian masuk lemari baju itu. Anda tidak akan sekali-kali bisa masuk ke surga walaupun secara syariat, manakala di dalam hatimu masih ada syirik. Apa itu? Selain Allah. Orang meninggal kalau hatinya masih ada selain Allah, nazaknya iki, mohon maaf, Rasulullah memberikan satu gambaran, sakitnya seperti kambing hidup, lulangnya, kulitnya dikuliti seret ambal berapa ribu, sakitnya gitu. Anda punya catu, ada upilnya itu ya, masih basah, kau cabut sakit enggak? Sakit. Wong tidak dikasih bius ya dah, sakit. Sakitnya itu ambal berapa ribu gitu. Ini seperti kambing hidup-hidup, kulitnya dikupasi. Pi rasanya? Rasanya bagaimana? Malaikat Israel ketika menjabut nyawa hanya terjadi pada ahli hijab ini. Ahli hijab, ahli syuhud bagaimana? Allah sendiri yang menjemput, Allah sendiri yang mencabut, nggak pernah sakit, nggak pernah sakit. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada muqaddimah awal. Yang hadir semuanya di sini sudah saya katakan salik.
pun juga ada yang sudah tidak salik, di atas salik wasilun. Siapa wasilun? Mereka yang sudah sampai pada Allah. Kaget Pak? Hatta idza ja'adhumus sa'atan baghdatan, ngagetno. Saya katakan ada satu ayat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustakan akan pertemuan terhadap Allah. Akhirnya enggak mau. Sibuklah akhirnya dia bertemu dengan kesenangan dunia. Umpama saya menjadi kiai, sibuk mencari pengikut, sibuk mencari popularitas, sibuk mencari penghambaan. Intinya bagaimana umat manusia seluruh dunia memujaku, memberikan satu wah dan lain sebagainya. Sibuk dengan itu. Sebab dengan begitu nanti saya mencari maisatu dunia, kebutuhan dunia mudah sekali. Iya Bapak. Sebab kami sibukkan hatiku berkasih mesra dengan nafsu, yang nafsu itu memendo-mendo. Apa mendo-mendo ya Pak? Wedus. Iya, mendo itu menyerupai. Nafsu mewujudkan dirinya lewat popularitas, akhirnya aku suka. Lewat pujaan masyarakat, akhirnya aku suka. Saya berkasih mesra dengan itu. Kadzabu biliqa'illah, bentuk saya mendustakan terhadap pertemuan terhadap Allah, termasuk aku menyibukkan hatiku di situ. Enggak mungkin punya zikir sirul asrar, enggak mungkin. Ada golongan lain berkasih mesra dengan nafsu yang menyerupai nafsu itu berupa ahli ibadah. Anda satu malam kalau tidak pergi ke masjid tahajud di sana, getuni setengah bongkok. Kau wetut. Subuh aja nek keri gak teko dhisik. Ya Allah, betul. Jumatan niku Pak harus datang dulu, biar pahala saya banyak. Rumahku kan dekat masjid, budalna masjid muter ngumeti desa. Bila perlu sak kecamatan. Tak perkirakan jam 10 nyampe di masjid. Karena saya gila dengan pahala. Secara otomatis sibuk Pak. Endingnya saya akan merasa lebih baik di mata Allah atas kebaikan aku daripada orang lain. Takabur tidak kusadari. Dengan pangkat, jabatan, kehormatan, kedudukan, harta benda yang kumiliki, kusibukkan hatiku berkasih mesra di situ. Itu bentuk kadzabu biliqa'illah, pendustaanku pada pertemuan terhadap Allah.
Tetapi hatta idza ja'at humus sa'atun baghtatan, sadarku nanti manakala detik-detik kematian sesuatu yang mengagetkan, ya kaget toh imam, itu datang baru sadar. Allahu ya Karim, Allah jawab, roh itu bilang, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia lagi, saya tak betul-betul fa'buduh, menyembahmu dengan benar. Urusan dunia tadi saya tasarufkan terhadap fakir miskin. Urusan yang lainnya selain panjenengan udah tak usirlah dari hatiku, karena itu yang membuat gelap hatiku terhadap panjenengan. Apa jawab Allah? Qala dawuh sapa Allah, al-kasibu utawi kasep. Kasep udah. Kapan perkara sing ngagetno nggak ada yang tahu. Ini tadi mana yang tahu? Nggak tahu, kaget kabeh akhirnya. Nggak ada yang tahu. Artinya kematian datang itu tidak ada satupun hamba yang diberikan kapan Anda mati. Makanya saya sering katakan, hampir berapa bulan nih, 1 bulan apa 2 bulan, kok ya saya diperintahkan untuk baiat langsung itu setiap hari Sabtu jam 5. Dulu itu hanya 1 tahun 1 kali. Sekarang 1 minggu 1 kali yang belum baiat. Udah, ku jalankan aja apa yang menjadi perintah itu. Urusan apa berikutnya udah gak ikut campur saya. Udah, berkenaan dengan cahaya makrifat ini yang harus wajib datang di tengah-tengah hati si salik, maka izinkanlah kami akan mengupas makalah Syekh Ibnu Athaillah, pasal makalah yang 39 berkenaan dengan proses datangnya cahaya makrifat itu bagaimana. Ini wajib didengarkan si salik, dipahami si salik. Nek wasilun itu sudah nyampe, sudah tidak menjadi budaknya nur makrifat, tidak. Nur makrifat yang menjadi budaknya wasilun, begitu. Qala musannifu rahimahullah. Dawuh sapa Kiai Musannif Syekh Ibnu Athaillah, ihtada wis oleh petunjuk sapa arrohiluna wong sing ngadakake perjalanan. Orang yang berangkat nuju nang Allah, bukan orang maksudnya jasmani Pak Bu, rohani. Ihtada ar-rohiluna ini orang yang sudah mendapatkan hidayah yang berupa zikir sirul asror, bukan zikir sir, bukan zikir jahar, bukan zikir yang tanpa ngucap baik di lisan maupun di hati, zikir tanpa nama yang diucap baik di lahir maupun di hati, bukan. Sirul asror ini adalah zikir yang sudah tidak bergerak, diam. Ruh diberi kefahaman
Di dalam zikir sirul asror itu terkait 3 pintu, 3 tahap, su'arul basiroh atau su'aul basiroh, iman rasa. Antara hati dengan ruh, di tengah-tengah ini jenengan punya rasa Pak Bu, punya iman. Yang iman ini menghujamkan terhadap ruhmu supaya beriman wujudnya Allah itu adalah hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Dengan hidup itu dirimu akan bisa bergerak, di luar dirimu akan bisa bergerak, sehingga ruh wajib merasakan adanya hiduplah yang berperan, jangan selain itu. Ketika Israel datang, Anda tidak memandang makhluk Israel, Anda akan memandang hidup di dalamnya. Siapa? Allah. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh wasilun. Kalau salikun belum. Salikun itu masih proses mendatangkan bagaimana cahaya di dalam jagatnya ruh itu menyala. Berarti salikun itu masih gelap Pak, hatinya masih gelap. Makanya zikirnya ya masih Allah Allah Allahu 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 Allah, hanya itu, belum ke sirul asror. Zikir digedekne, tasbih didawake, ya, serban juga didawake, Allah 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 Allah, sampai joget-joget ngoten ya. Bahaya kalau tidak membawa sirul asror, bahaya. Nah, ini rokhilun ini sudah dapat, ya. Rokhilun orang-orang yang mengadakan satu perjalanan fitrah menuju dan bertemu Allah. Ini namanya rokhilun. Ai asairuna tegese piro-piro wong kang padha ngambah melaku menuju dan bertemu Allah. Otomatis mursyid pasti membawakan sirul asror. Sudah dipahamkan dari segi sistem, dari segi ilmu atau sistemnya bagaimana, sudah diberikan cara. Ini kau dari su'aul basiroh prakteknya ke ainul basiroh, itu adalah mendatangkan cahaya, membersihkan kotoran hatimu. Caranya, kotoran hatimu ada iman selain hidup, itu hilangkan. Artinya tekanlah ruhmu seyakin-yakinnya bahwasanya apapun yang terjadi yang berperan hanyalah Allah hidup, sekalipun di lokalisasi. Niki bentrok Pak, nek bahasa lokalisasi saya bawa ding syariat, bentrok, nggak mampu dia. Karena apa? Akal yang dibuat, bukan iman. Mengapa kebanyakan orang-orang syariah, lebih-lebih tokoh syariat yang disebut sebagai ahli kitab belum bisa menerima ajaran dinul haq? Karena memakai akal, bukan hati. Kak, coba kalau memakai hati, iman yang muncul pasti akan mengatakan Allah, cuman belum tahu Allah, tapi lumayan sudah menerima ilmunya. Begitu Pak, fakta kenyataan di lapangan kados mekaten.
perjalanan kemana? Ilaihi maring Allah, bi anwarit tawajjuh, kelawan mengharap datangnya anwar. Anwar ini adalah cahaya makrifat. Anwarit tawajjuh ini datang al-hasilati minal ibadati wariyadhah. Miturut adate cahaya makrifat itu akan datang manakala Anda purun mau berriyadhah, prihatin, baik secara fisik maupun lebih-lebih secara hati. Apa riyadhah hati? Riyadhah ruh. Berzikir sirul asro terus menerus, dirasa dulu, di su'aul basyiroh dulu, ya. Urusan nanti di ainul basyiroh urusan Allah, sebab su'aul basyiroh, ya, su'aul basyiroh menuju hakul basyiroh ini adalah proses, mohon maaf sing kula kluwengi, proses pensucian diri. Proses pensucian diri artinya di dalam jagatnya ruh ini, nama ruh harus hilang, nama selain Allah juga hilang. Apapun selain daripada hidup harus hilang, yang konteksnya iman. Kau tidak boleh beriman, punya iman selain hidup itu yang berperan, sekalipun katanya malaikat pencabut nyawa disebut Izra, nggak boleh kau percaya. Kau harus iman Anda hanya Allah, hanya Allah. Tapi kalau konteksnya secara syariat ya wajib amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya, wajib. Tapi kalau konteksnya itu di dalam jalur hakikat makrifat nggak boleh, sampai harus melihat hidupnya. Itulah sesungguhnya yang memiliki nama Allah, bukan nama tapi yang memiliki nama Allah. Bi anwarit tawajjuh, selalu mengharapkan cahaya makrifat itu datang. Anwar akan hasil, umumnya pengadatannya itu Anda harus berriyadhah. Riyadhahnya ruh disebut al-azkar, selalu berzikir, tidak melihat fisik itu perilaku apapun, tidak, tapi tetap hati berriyadhah. Lah riyadhahnya jasad bagaimana? Riyadhahnya jasad adalah tanha anil faksha, wal mungkar. Anda harus mencegah larangan dan menjalankan perintah. Ini riyadhahnya secara fisik. Kalau boleh saya katakan, jangan kau tidur kalau tidak ngantuk, jangan kau makan kalau tidak lapar. Jauhi makanan-makanan yang menyulut nafsu apapun. Otomatis kalau kita bicara nafsu, konteks syariat itu adalah hayawan, berarti kau tinggalkan makanan yang bernyawa. Udah makanan yang berunsur dari tumbuh-tumbuhan langsung, apa sayuran, buah-buahan, polo pendem, udah pasti Anda sehat. Kolesterol hilang,
asam urat hilang, cuman kaget petengmu. Dan itu manakala kau jalankan, pasti kau akan terhindar dari kunjungan-kunjungan ke makanan enak-enak. Bakso sudah tidak, jadi nggak cari bakso. Terus sate kambing sudah tidak mau. Udah. Iman dimasak nopo iki, Mang? Kurma. Nggih. Disuguhi kurma. Bon. Allati yang disebut riyadhah, tawajjahu biha ila hadrati rabbi, ditekankan hatimu untuk bersibuk diri berzikir, ditekankan jasadmu untuk menghindari perkara-perkara yang jasad tidak membutuhkan. Yang jasad tidak membutuhkan. Guru-guru kita sudah memerintahkan kita untuk tidak makan makanan yang bernyawa. Udah kita lakukan. Itu demi kebaikan. Termasuk riyadhah. Yang konteksnya ila hadrati rabbi, untuk menghadap pada Allah. Sebab fa'innal mujahadata bikhasabil adati yahsulu minha anwarun fi qulubi yahtaduna biha lillah, yahtaduna ilallahi ta'ala. Sebab biasanya kalau kau sudah melakukan riyadhah ini, hasillah apa yang kau kehendaki. Apa itu? Nyalanya lampu berbentuk cahaya makrifat. Iki konteks proses, Pak Bu. Sehingga itulah yang sering saya katakan, Allah akan memberikan cahaya makrifat terhadap satu hamba yang dikehendaki manakala si hamba itu syaratnya harus selalu berzikir. Bagaimana mungkin hatimu akan datang cahaya makrifat lawang zikirmu itu jari sirit tok? Nggak bisa. Laksana, saya punya omplung, Pak. Tahu omplung ya? Dulu kita kan bikin damar dari omplung, ambil lengo gas ya, sama minyak. Ingat ya, sebelum ada listrik ya, kita kasih sumbu. Dulu itu gombal-gombal mukio bisa, ya. Kita kasih minyak. Lalu kita ambil korek, kita sumet, nyala toh? Nyala. Pertanyaan, bagaimana mungkin sumbu itu kita nyalakan dengan api sementara minyaknya dari air? Hah? Nggak akan mungkin nyala. Artinya sebanyak-banyaknya kau berzikir jahri siri tanpa sirul asrar, itu tidak akan pernah datang cahaya makrifat menuju maqam musyahadah pada Allah. Tidak, justru akan mendatangkan nurullah, bukan ma'rifatullah. Nur ma'rifat Allah enggak, nurullah, cahaya Allah yang menemukan yang namanya gaibnya makhluk. Itulah di maqam mukasyafah. Akhirnya Anda menjadi orang ahli karomah, bisa berjalan di atas air, hujan tidak kehujanan. Terus lagi kau akan ke Mekah satu jangkah,
Aku sering buka TikTok mengomentari karomah Syekh Khalil, karomah Syekh Hamid, lah ngoten nggih, dan sebagainya. Hatiku jawab, ini kau penyesatan kau. Iya, kau ini penyesatan. Kekasih Allah yang disebut wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, di dalam Al-Quran tidak ada satupun mengatakan karomah kekasih Allah itu ada kaitannya dengan karomah, nggak ada. Justru la khaufun, beliau tidak ada rasa khawatir, rasa takut, walahum yahzan, tidak ada rasa gelisah dan lain sebagainya menghadapi perkara apapun itu. Tidak ada yang mengatakan sakti Mandraguna, sakti ya ditembak, lakak-lakak dibedil mingsil, terus pemane nggak ada itu. Kan di TikTok ada Pak, salah satu karomah waliullah ngeten Syekh sopo gunung Syekh Bakir apa lah ono to. Ya Allah, udah. Jadi mujahadah, di samping riyadhah, mujahadah itu termasuk sesuatu yang dibilang-bilang harus. Artinya inilah yang kumaksud, Anda itu berzikir sirul asr jangan mementingkan ketika saat di khusus tok, tetapi juga harus melakukan di umum. Harus. Tidak hanya jasad sudah terlepas dari urusan duniawiyah hendak, tetapi kita juga harus mengindahkan ketika saat jasad berinteraksi terhadap urusan duniawiyah. Ini si salik wajib seperti itu. Manakala pengen dalam hatinya yang namanya cahaya makrifat itu datang. Ini proses salikun. Lanjut berikutnya. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahatin. Wal wasiluna lan utawi piro-piro wong sing wis padha tutuk nang Gusti Allah. Orang yang sudah sampai bertemu terhadap Allah, berarti zikir sampean itu sudah di ainul basirah, sudah di ainul basirah. Ya, iki ain, iki suar. Sudah ketemu. Iku lahum iku tetep kedue wasilun anwarul muwajahati utawi piro-piro cahaya makrifat kang hasil madhep maring Allah. Artinya Bapak, Anda sudah tidak payah-payah mencari lagi cahaya makrifat karena sudah menyala. Ketika detik-detik cahaya makrifat itu menyala di dalam jagatnya ruhmu, maka detik itu juga kegelapan segera langsung hilang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Udah hilang langsung. Yang susah itu kan ketika saat mendatangkan cahaya makrifat.
Dalam makalah lain beliau mengatakan apabila cahaya makrifat itu satu biji sawi, satu menir, anaknya beras loh ya, itu diletakkan di jagat dunia, jagatnya jasad disebut dunia, maka saat itu juga matahari langsung surup. Artinya surup bukan berarti tidak bercahaya, enggak, dia tetap bercahaya, tapi cahayanya kalah bentar dengan cahaya makrifat Allah. Satu menir itu seperti itu. Padahal cahaya makrifat dalam jagat hati bermenir-menir, Pak. Iya, karena jagatnya sendiri tidak terbatas. Kalau jagatnya jasad terbatas, dunia ini kita bikin rumah saja terbatas. Gak punya rumah ya di atas sungai, nggak ada sungai ya di bawah sungai ya jembatan itu. Begitu aja kok repot. Aku sudah tanya pada aparatur desa, rumahku itu paling jelek sak desa apa masih ada, sama nomor kali, nomor kali, terus masih ada di bawahku, masih ada, tinggal satu, mesti ya katanya. Rumahnya penduduk di sini namanya Musti, nyel gedek tok. Jadi waktu dulu mau saya renov itu nggak boleh, dari program pemerintah kan ada Pak, nggak mau, nggak boleh, ya udah. Sekarang nomor 2 lah, berarti sudah waktunya ya. Nah, mumpung iki ada, saya dapat bedah rumah Pak Bu. Loh, wallahi, nggih, dapat bedah rumah. Mungkin insya Allah besok baik dibedah, ngoten. Ya nggak tahu, saya sudah ngomong sama beliaunya, monggo. Nah, terus saya ngungsi di mana? Ya sebelah itu ada, nggak apa-apa. Kalau besok, aku yang nggak tahu. Belum jawab terhadap saya. Sampai tahu bedah rumah tak? Berapa hari Pak? Berapa bulan? Hah? 3 hari? Ya terserah sing bedah. Gak gitu ah. Kula mung mek paribasane manut wae. Bedahi model ya apa? Ya wis nggak tahu. Ya sudah. Sing penting ono nggone ngungsi. Lah kula kate ndunsel nang nggone Pondok Putri, gak enak ya an. Ya wis di situ aja. Pun wal wasiluna ilaihim anwarul muwajahati ay lati wajahathum min hadrati rabbi ay ufidat alaihim hatta arafuhu subhanallah ta'ala. Orang wasilun itu Pak ya, nggak usah mencari makrifat, cahaya makrifat Allah itu sudah disokkan. Apa disokkan Pak? Digerojokkan Allah terhadapnya. Beda dengan salik. Salik masih mencari, tapi wasilun tidak, digerojoki Allah. Sebab kata Allah, dengan cahaya makrifat inilah kau akan bisa bertemu aku. Ngoten. Hatta arafuhu subhanahu wa ta'ala. Dengan digerojokkan cahaya makrifat inilah si wasilun itu pasti akan bertemu terhadap
hatta arafu sehingga nyawang sapa arif hu ing Allah subhanahu maha luhur sapa Allah wa ta'ala maha agung sapa Allah maha suci sapa Allah lan maha luhur. Orang-orang yang sudah usul pada Allah itulah karena cahaya makrifat yang digerojokkan Allah. Jadi wasilun wis gak butuh cahaya makrifat, artinya nggak butuh ikut ditekake, karena dengan cahaya ini yang menghantarkan si wasilun itu arafuhu subhanahu wa ta'ala bertemu Allah. Beda dengan salikun itu, sehingga di situ muncul yang namanya mu'anatun wa masyaqatun, payah-payah, riyadhah dan lain sebagainya untuk mendatangkan cahaya makrifat. Soro disik dulur, kita harus sengsara dulu mencari cahaya makrifat lewat terus berzikir sibuk hati ini. Nanti kalau sudah ainul basiro, Anda tidak butuh dengan cahaya itu, justru ketidakbutuhannya itu akan digerojokkan Allah. Paham ya? Fal awwaluna lil anwar, yang pertama salikun iku kudu rekoso. Wa haula'i ay alwasilun al anwar lahum, yang kedua wasilun itu yang namanya cahaya itu sudah tidak masakot, sudah tidak soro mencari, sudah disiapkan Allah sendiri. Lah terus bagaimana? Tinggal ngakokno di dalam dirinya iman Allah. Sudah. Jadi iman ini sudah ke hakul basyirah, mengatakan bahwasanya yang berperan semuanya adalah aku Allah pun. Ini berarti sudah sampai pada mentoknya tauhid, yaitu la ilaha illa ana, sudah. Sehingga Anda setiap saat dan waktu akan kefanaan dari semua perkara selain Allah, termasuk dirimu hamba. Li'annahum krono sak temene wasilun iku lillahi kedue Allah. Artinya dia ya Allah. Piye? Sik. Diralat. Terlalu langsung iku mang. Li'annahum krono setuhunya wasilun iku lillah, kepunyaan Allah. La li syai'i dunahu, la li syai'i ora kepunyaan selain Allah. Dunahu selain Allah. Piye maksudnya? Karena si wasilun iku lillahi kedue Allah. Artinya kalau sudah di titik hakul basyirah atau fana'u dzikri, iki si wasil tidak ada. Kalau si wasilun sudah tidak ada, lillah berarti ku ya Allah, tapi bukan wasil iku Allah. Paham ya? Yes. Qala ta'ala, Muhammad dikongkon dawuh nak ngene surat Al-An'am ayat 91, dibuka Al-An'am 91 itu di tengah-tengah. Kul katakan Muhammad, Allahu tawi Allah, tawajjuh ilaihi wala tamilu ila anwarin wala ghairiha. Muhammad iki dikongkon dawuh ngene, tawajjah madepo sira ilaihi maring Allah, wala tamil
ila anwarin wa ghairiha wala tamilan ojo condong sira rohmu ila anwar maring cahaya makrifat. Berarti wis gak butuh cahaya makrifat. Wasil wis gak butuh wisan. Kalau salik tasik butuh karena proses. Wasil gak butuh. Wala ghairiha lan ora ojo condong sirahi wasil. Ghairiha sakliannya selainnya anwar, selain Allah berarti makhluk, jangan condong. Artinya kau jangan menghadap, jangan beriman terhadap selain hidup. Ngoten lho maksudnya. Iki wasil. Itu tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 91. Tsumma dharhum, kemudian tinggalkanlah perkara-perkara hatimu dari al-aghyar. Apa? Makhluk. Hatimu kalau sudah kadung kemasukan al-aghyar, perkara selain Allah, usir. Kalau sudah kau usir, tinggalkan. Cukup bagimu dalam hatimu jagatnya ruh berkumandang hidup atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya ayat. Fi khawdhihim, ing dalem gunem hubungan dengan makhluk, yal abuna khali podo lelahan sopo makhluk. Artinya ini Pak, selain wasilun, selain ya, apakah ahli hijab yang belum mengenal tatanan hakikat, ataukah salik ikan belum nyampe pada Allah? Itu si hati ini rame urusan dunya. Sumadharhum fi khawdhihim, tinggalkan hatimu dari mereka. Hati yang dimaksud bukan jasad. Hatimu tinggalkan perkara-perkara al-aghyar selain Allah. Bila mana ada, usir. Jikalau sudah tidak ada, yang di luar jangan pernah masuk. Caranya terus Allah jawab di dalam surah Al-Baqarah 256, faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fiso malaha, pegang teguhlah tali Allah. Mana tali Allah? Itulah zikir sirul asrar ma'afana udzikri. Artinya itulah zikir rasa sampai terhadap aku Allah. Itu harus dijaga terus. Kalau bahasa Rasulullah dijawab di dalam surah Al-Insan 2526, pagi Muhammad sampai sore, malam pun juga sibukkan hatimu berzikir. Itu yang namanya tali Allah. Fungsinya tali Allah dijawab dalam surat Al-Baqarah tadi 256. Apa? Yakfur bittaghut wa yu'min billah. Barang siapa, wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan hatinya dari perkara al-aghyar. Dalam Al-Quran tidak disebut al-aghyar, disebut taghut. Taghut itu perkara yang menggelapkan hati. Berarti tidak jauh berbeda dengan al-aghyar. Kalau kau sudah tinggalkan itu, wa yu'min billah, kau selalu bercinta, berkasih mesra, bersenggama hanya pada Allah. Kemarin aku minta lagu tadi malam ya di Purwokerto. Lagunya apa itu? Mak Lampir. Oh ya, cuma kamu, cuma kamu.
Tapi beliau-beliau jamaah Purwokerto waktu itu belum ada apa namanya, di majelis itu tidak ada biduannya, tidak ada. Saiki ono enggak biduan nih? Nek ono tak jaluk biduan, berarti wanita lo ya. Wanita. Biduan iki repe iku tinggi iku. Tapi duet kok iki nggih ya? Duet iku. Nah, nek ono ya wis. Tapi aku mulai, saya pulang dari Purwokerto tadi malam itu dikirim videonya, ternyata duet gitu, laki perempuan. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mereka yang wasil itu sudah tidak condong terhadap cahaya makrifat, walaupun cahaya makrifat itu datang dikarenakan komennya ya, patuhnya hati itu berzikir sirul asrar, maka si wasilun ini mohon maaf walaupun tidak payah, tidak susah-susah, itu dengan sendirinya langsung klik menyang Allah. Gak usah digiring mulai su'aul basiro ke ainul basiro, ndak, langsung fana'udzik fana'udzikri. Li'annahum, karena sesungguhnya wasilun itu untuk Allah bukan lainnya. Mereka telah tinggalkan anwar, tinggalkan cahaya-cahaya makrifat, apalagi cahaya-cahaya Allah yang disebut nurullah, dunia dan seisinya. Itu konteks yang ditinggalkan adalah hati, bukan jasad. Oleh karena Anda masih di dunia, nurullah itu masih butuh makanan, masih butuh uang, masih butuh pekerjaan, anak istri masih, silahkan, tapi tetap hati harus bersinggungan hanya pada Allah.